why you fall apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Hello football lovers, kali ini kami akan membahas kabar dan berita penting sepak bola nasional pada tanggal 12 November 2020. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja kabar dan berita tersebut, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami Football Lovers. AFC menetapkan jadwal baru Piala Asia U19 dan U16 2020. Dalam pertemuan yang diadakan secara online dan dipimpin oleh Dr. Chan Kok Chan, AFC telah menetapkan tanggal untuk Piala Asia U19. Subkomite yang diketuai oleh Ketua Kompetisi AFC Dr. Chan akan memutuskan hal-hal mendesak berdasarkan Peraturan Liga Champions Asia 2020 dan peraturan khusus yang berlaku untuk kompetisi AFC selama pandemi COVID-19. Melansir dari laman resmi AFC, komite juga menyetujui bahwa Piala Asia U19 yang sebelumnya ditunda akan diselenggarakan di Uzbekistan antara 3-20 Maret 2021. Tidak hanya itu saja, mereka juga akan menerima perubahan pada aturan kelayakan aturan untuk Piala Asia U16 di Bahrain untuk mengizinkan pemain yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2004 untuk bermain di turnamen tersebut. Tanggal Piala Asia U16 2020 yang ditunda akan dibahas lebih lanjut. Pada awalnya Piala Asia U19 2020 di Uzbekistan seharusnya digelar pada Oktober 2020, ditunda awal 2021. Namun AFC telah memutuskan tanggal baru seperti yang telah disebutkan di atas. Piala Asia U19 2020 akan diikuti oleh 16 tim yang terbagi dalam 4 grup. Indonesia akan menempati grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Kamboja, dan Iran. Dan nantinya 4 tim semifinalis akan melaju ke Piala Dunia U20 2021. Sedangkan Indonesia akan lolos otomatis ke Piala Dunia U20 2021 karena berstatus sebagai tuan rumah. Egy Maulana Fikri menjadi salah satu pemain yang disebut kurang berkembang di bawah asuhan pelatih Piotr Stojkovic. Egy Maulana Fikri memasuki musim ketiganya bersama Lesia Gedang. Kini pemain 20 tahun tersebut telah resmi masuk sebagai tim utama Lesia Gedang. Pada musim 2020-2021, Egy telah turun dalam 4 laga bersama Lesia Gedang di Liga Polandia dengan mencatat total menit bermain sebanyak 56 menit. Ini adalah total menit terbanyak Egy Maulana Fikri dibanding dengan 2 musim sebelumnya. Meski begitu, Egy masih dianggap sebagai pemain yang kurang berkembang oleh salah satu fansite Lesia Gedang, Lesia.net. Fansite Lesia Gedang tersebut membuat artikel tentang beberapa pemain Lesia Gedang yang tak menjadi pilihan utama pelatih Lesia Gedang yang dirilis pada Senin 9 November 2020. Pada artikel tersebut, Lesia.net menyebut beberapa pemain yang jauh dari pilihan starting 11 Piotr Stojkovic di Lesia Gedang. Salah satu pemain yang disebut adalah pemain muda Indonesia Egy Maulana Fikri. Menurut mereka, pihak klub mestinya mempertimbangkan lagi proyek yang mereka sebut Messi Indonesia, karena Egy dianggap tak menunjukkan perkembangan. Dalam artikelnya, Lesia.net pun mengatakan, klub lebih baik juga mempertimbangkan kembali untuk melanjutkan proyek Messi Indonesia. Egy Maulana Fikri adalah pesepak bola yang membingungkan. Kekuatannya sulit untuk dilihat. Ini adalah musim ketiganya di Lesia, dan entah bagaimana kami tak melihat ia melakukan perkembangan apapun.
Lesia Donet beranggapan Egy hanya menampilkan permainan bagus di tim cadangan, namun belum mampu bersinar di tim utama. Tentunya perkataan yang diucapkan oleh fansite Lesia Gedang ini membuat pecinta bola di tanah air paham akan keadaan yang sebenarnya Egy alami di klub Polandia tersebut. Lesia Donet dalam situsnya pun menambahkan, jika dia bersinar maka ia lebih berada di tim cadangan. Musim ini dia tidak bergabung dengan Lesia Gedang tuh sekalipun. Di Ekstraklasa, dia mendapat 60 menit yang tersebar dalam 4 pertandingan, tapi dia tak menunjukkan sesuatu yang spesial. Egy Maulana Fikri memang menjadi proyek jangka panjang Lesia Gedang. Egy Maulana Fikri bergabung dengan Lesia Gedang sejak Maret 2018 dalam usia 17 tahun. Tahun pertama Egy dihabiskan untuk membentuk fisik. Perlahan-lahan Egy menjalani debut dan mulai masuk skuad pertandingan hingga pada musim ketiga ini, ia sudah menjadi bagian skuad utama tim. Ada satu kejadian yang membuat para pemain timnas U19 Indonesia asuhan Shin Taeyong agar lebih disiplin. Sepulang dari Kroasia, timnas U19 Indonesia besutan Shin Taeyong saat ini sedang menjalankan aktivitas rutinitas dalam training camp virtual. Kita tahu bahwa Shin Taeyong merupakan sosok yang menekankan sikap disiplin yang tinggi dalam skuadnya. Contohnya, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut dahulu sempat mencoret Serdi Epifano dan Ahmad Afrizal karena datang terlambat saat latihan. Pencoretan itu terjadi ketika sebelum timnas U19 Indonesia berangkat ke Kroasia dalam pemusatan latihannya. Asisten pelatih timnas U19 Indonesia Nova Arianto mengatakan secara implisit bahwa skuad Garuda Muda kini masih ditekankan dalam sikap disiplin, walaupun dalam situasi pemusatan latihan virtual. Hal ini dijelaskan oleh Nova ketika menceritakan tidak ada pemain timnas U19 Indonesia yang terlambat dalam menjalani TC virtual hingga sampai saat ini. Sikap disiplin para pemain timnas U19 Indonesia tidak terlambat dalam TC virtual kali ini diakui oleh Nova Arianto, karena salah satunya pengambilan hikmah dari kejadian yang dialami oleh Serdi Epifano dan Ahmad Afrizal beberapa waktu silam. Momen fatal tersebut ternyata menjadi pembelajaran skuad timnas U19 Indonesia dalam hal disiplin, meskipun saat ini tidak dipantau secara langsung oleh Shin Taeyong. Asisten pelatih timnas U19 Indonesia Nova Arianto pun mengatakan, sejauh ini berjalan lancar dan tidak ada pemain yang terlambat. Betul, tak ada pemain terlambat dalam TC virtual ini karena adanya pembelajaran dari kejadian kemarin. Kita sebagai pecinta bola tanah air tentunya bangga karena saat ini timnas Indonesia mempunyai pelatih yang benar-benar berkualitas. Hal itu ditunjukkan para pemain timnas U19 Indonesia untuk mempunyai sikap disiplin tinggi jika benar-benar ingin menjadi pesepak bola handal dan profesional. Kami sebagai pecinta bola pun sangat mendoakan agar timnas U19 dapat mencapai hasil yang maksimal di 2 kejuaraan internasional pada tahun depan. Oke, sampai di sini dulu football lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang kabar terbaru sepak bola hari ini ya guys. And I'll see you next time. Bye. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your